الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehat jasmani, sehat rohani, serta kita diberikan taufik dan hidayah dapat melangkah menuju ke masjid ini menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah mendekati dengan bulan suci Ramadan. Sehubungan dengan dekatnya bulan suci Ramadan yang hanya tinggal hitungan hari, 1 atau 2 hari ini, dalam kesempatan pagi ini kita membaca beberapa hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajibatul zahirah fi shaum sittah. Al-awwalu muraqabatu awwali syahri Ramadan wa dzalika bi ru'yatil hilal fa in humma fastikmalu 30 yawman min Sya'ban. Ada 6 kewajiban zahir kita. Ada 6 kewajiban kita yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah, yang 6 ini merupakan kewajiban tiap kita individu. Setiap orang, setiap diri wajib memperhatikan yang 6 macam ini. Yang pertama adalah mengintai-intai, mencari tahu awal bulan Ramadan. Jadi karena kita akan berpuasa, maka kita ini wajib mencari tahu kapan awal puasa ini. Bagaimana mencari tahu atau menentukan kapan awal Ramadan ini? Dijelaskan di sini, wadzalika bi ru'yatil hilal. Untuk mengetahui awal Ramadan itu adalah dengan melihat hilal. Hilal itu awal bulan, permulaan bulan. Kalau sudah terlihat hilal awal bulan Ramadan, maka siang harinya adalah bulan suci Ramadan. Ini nanti ada tip dari pemerintah, ada juga dari lembaga-lembaga masyarakat yang akan melihat hilal, yang akan meneropong hilal ini. Jadi kita ini tinggal nunggu hasilnya aja. Sebab melihat hilal ini harus ada ilmunya juga. Di samping ilmu didukung dengan alat-alat yang cukup juga.
ada hitungannya. Jadi kata sembarangan ru'yat hilal. Jadi mereka sudah tahu kemana yang akan dilihat. Di situ titiknya, maka di situ yang dilihat, yang diteropongnya. Kita ini kada kami tahu di mana kena munculnya. Sebelah sini kah, sebelah situ kan? Nama itu ke situ, saya di situ timbulnya. Luput. Kada ada ilmunya kalau orang ini spesial mempelajari, mendalami ru'yat hilal itu. Nah, tinggal tunggu hasilnya. Berarti ru'yat hilal ini pada malam ini lah, malam Sabtu lah. Nah, malam Sabtu ini ru'yatul hilal. Kalau di malam Sabtu ini terlihat awal Ramadan, hilal Ramadan, maka hari Sabtu itu puasa Ramadan. Kalau kada terlihat, nah nanti pakai cara yang kedua. Fa'in umma fastikmalu salatina yawman min Sya'ban. Kalau ternyata hilal itu tertutupi awan karena cuaca mendung, tidak mendukung untuk dilihat hilal tadi, maka menggunakan cara menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi Sya'bannya di 30 hari kan. Di malam Sabtu belum terlihat, padahal sudah malam 30 itu. Malam 30. Malam Sabtu kada terlihat, maka hari Sabtu itu masih dihitung 30 Sya'ban. Nah, kalau sudah Sabtu itu 30 Sya'ban, otomatis hari Ahadnya itu adalah 1 Ramadan. Kalau usah lagi melihat hilal, sudah pasti dah. Kalau Sabtu pada terlihat ya, malam minggu pulang melihat, mencari pulang. Nah, itu udah usah dicari lagi. Kalau sudah 30 Sabtu itu nyata sudah minggunya itu tanggal 1 sudah Ahadnya. Pencarian terus sampai hari Senin, hujan terus. Terlihat sudah puasa. Sudah terlihat dia masih jaga, sudah dapat. Jadi sekali aja lihat hilal. Nah, ini kewajiban kita. Cuma dalam hal ini kita serahkan kepada ahlinya. Nanti pemerintah akan secara resmi mengadakan sidang isbat atau penetapan awal Ramadan. Itu aja yang kita upati. Yang paling nyaman sudah ikut dengan yang diumumkan oleh pemerintah kita. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Menteri Agama kira yang akan mengumumkan. Siapa Menteri Agama kita? Ada yang ingatkan? Nah, Bapak Menteri Agama kita yang akan mengumumkannya. Jadi kada usah ikut yang berita-berita simpang siur di HP, di WhatsApp, di grup. Di grup tuh hari ini ada yang sudah puasa dah. Hari Jumatnya ada yang sudah puasa. Hubungan apa tuh? Ahlul Kaswi ya. Tuhan Ahlul Kaswi ini sudah Jumatnya puasa. Nah, kita dengarkan ya kita malam ini tunggu pengumuman dari pemerintah. Puasa kan ada esok tuh. Siap-siap di masjid lah mendengarkannya kami di masjid. Yang bertarawih pendahulu, yakin aja jangan esoknya. Kita kawan tangga itu hadangin dulu, tunggu sama-sama. Nah, itu kewajiban kita yang pertama. InsyaAllah dalam hal ini kita difasilitasi, dipermudah oleh pemerintahan kita InsyaAllah. Dan setiap tahun sudah seperti itu. Kemudian yang kedua, wazani an-niyatu wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimah. Kewajiban kita yang berkaitan dengan puasa Ramadan adalah berniat puasa Ramadan. Kapan niatnya ini?
setiap malam. Jadi kalau puasa 30 hari, 30 malam kita berniat terus. Tiap malam berniat. Malam pertama niat, malam kedua niat lagi, malam ketiga niat lagi. Terus seterusnya sampai selesai puasa Ramadan. Nah ini mazhab kita Imam Syafi'i nangkai niatnya itu tiap malam berniat. Kadang malam pertama aja berniat. Ya ada karena di antara mazhabnya Ahmad itu cukup niatnya itu di malam pertama. Artinya malam pertama itu berniat gasan puasa sebulanan. Saja puasa Ramadan 1 bulan penuh fardu karena Allah. Ini nangka ini malam kedua, ketiga seterusnya kada berniat lagi. Nah kalau kita nangka itu, kalau kita niat tiap malam mubayyatatin, kemudian niatnya itu harus di waktu malam. Khusus untuk puasa Ramadan niatnya di waktu malam, mulai tenggelam matahari, mulai maghrib, setelah maghrib sampai menjelang fajar. Itu waktu untuk kita pasang niat. Habis maghrib berniat gasan esok boleh, habis isya berniat gasan esoknya boleh, atau tengah malam kena habis sahur, habis makan sahur berniat puasa gasan esok boleh juga. Waktunya luas untuk berniat sepanjang malam. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak diwajibkan niat itu di malam hari. Kamu aja paginya masih kamu berniat puasa. Anggap puasa hari Senin, sunnah hari Senin, kada berniat malam harinya. Timbul kepikiran pagi-pagi jam 7 atau jam 8 kepikiran anggap puasa hari Senin, udah tinggal niat aja. Saja puasa hari ini, sunnah hari Senin, misalnya kayak itu sudah jadi. Tapi dengan catatan belum menggawi, belum melakukan yang membatalkan puasa. Jadi dalam berniat. Tapi dari panjang, dari terbit matahari tadi, dari timbul fajar, dari timbul fajar sampai jam 8 itu kada ada menggawi yang membatalkan puasa. Setengah 7 sudah makan untuk luar, kopi segelas, lalu jam 8 pas ada puasa aja, gak kau lagi nangka itu, sudah kopi. Yang belum apa-apa lagi boleh jam 8 dunia, jam 9 masih boleh, jam 10 masih boleh, sebelum zuhur batas. Berbeda dengan bulan Ramadan, wajib di malam hari. Ini mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, nanti itu malam hari niat. Karena kalau bicara mazhab yang lain ada yang boleh pagi pula. Masih pagi-pagi itu kada usah dibicarakan. Kemudian watsani al-imsaku an isali syai'in ila jawfi 'amdan ma'a dzikri shaum wa yafsudu shaumuhu bil akli wasyurbi was-su'uti wal hubna. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita selama di bulan Ramadan adalah imsak, menahan diri daripada menyampaikan benda-benda atau sesuatu apa saja ke dalam rongga badan kita, rongga badan yang terbuka. Jangan kita masukkan sesuatu apapun ke rongga kita. Rongga yang terbuka, hidung, rongga terbuka. Jangan dimasukkan barang-barang benda-benda ke dalam hidup selama puasa.
Kemudian rongga terbuka termasuk telinga, rongga terbuka. Apalagi yang terbuka mulut, termasuk rongga terbuka. Ini jangan memasukkan apa aja ke dalam mulut selama puasa. Itu yang di atas hidung, telinga. Lalu bagaimana dengan mata? Nah, mata ini dihitung rongga tertutup. Jadi kalau mata itu kemasukan banyak, waktu mandi masuk banyak ke mata, atau ibu-ibu waktu puasa menjelang mata masuk serbuk celah matanya itu ke dalam, itu kada dihitung membatalkan, puasa. Kalau di bawah rongga itu ya saluran kami, saluran air, buang air besar, buang air kecil. Nah itu dijaga jangan sampai masuk sesuatu ke situ. Jadi kalau ada yang dari luar masuk ke dalam lewat dua jalan tadi, maka batal puasa. Makanya orang bahari itulah, orang tua kita bahari, jangan kami di banyak ya. Jangan buang angin di banyak. Jangan buang air besar di banyak, batal puasa. Nah ini karena dikhawatirkan apa? Karena pas terbuka itu ada yang masuk banyak ke dalam. Jadi ketika kelenjar terbuka, lalu ada yang masuk banyak itu ke dalam. Nah kalau sampai masuk, nah ini yang batal. Ada yang kata masuk, tidak ada apa. Adapun pori-pori di awal kita itu bukan lubang-lubang terbuka, bukan rongga terbuka. Di kepala kita ini pori-pori di bawah rambut itu. Kalau kita berminyak rambut, itu minyak rambut itu meresap sebetulnya ke dalam bawah rambut kita, mulai pori-pori di kepala kita. Tapi karena itu sangat kecil, itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa, itu kadang termasuk rongga yang terbuka. Jadi kalau aja berminyak rambut, bila puasa berminyak rambut boleh. Ya, rambut ini bagus juga sekali-kali diminyaki. Sunnah itu meminyaki rambut itu sunnah sekali-kali. Nabi pun kadang-kadang meminyaki rambutnya. Jadi kadang-kadang waya-wayanya. Kenapa kadang tiap saat? Karena minyak itu sekali meminyakin tahan ya 2-3 hari namiar ya tahan aja. Pagi sore minyak rambut terus. Biar batal kepala ya. Jadi bagus juga dengan kita yang laki-laki kan, yang binian kan, rambut itu binian. Kemudian warabi'u al-imsaku 'anil jima'. Kemudian kewajiban kita selama di bulan suci Ramadan adalah menahan diri daripada jima. Maksudnya ini di siang hari Ramadan. Ini kewajiban kita setiap muslim dan muslimat sama aja tuh, ibu-ibu, bapak-bapak. Wal khamisu al-imsaku 'anil istimna wa huwa ikhrajul mani qasdan bijima atau bighairi jima fa inna dzalika yuftiru. Kewajiban yang kelima selama kita puasa juga menahan diri daripada istimna. Apa itu istimna? Ikhrajul mani qasdan, yaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Jadi biniankah lakian sengaja inya mengeluarkan kayak pacarannya misalnya, dikeluarkan paksa air maninya tuh, spermanya itu lalu keluar, maka batal puasa.
puasanya. Fa inna dzalika yuftiru. Karena ada pulang yang kada batal gitu aja. Nah, yang mun rajin buka HP itu nah, buka YouTube ada aja tuh kada batal aja gitu. Tumbuhan yang kayak ini nah. Itu kada batal madhakan kalau kita madhab kita batal adalah batal. Dengan cara apa? Bijima au bi ghairi jimanya. Bisa dikeluarkan dengan perantaraan jima, keluar mani batal. Atau tanpa itu lalu keluar dengan sengaja maka batal. Kemudian yang keenam, yang terakhir kewajiban kita adalah al-imsak an ikhrajil qai, menahan diri daripada mengeluarkan muntah. Jadi jangan sampai muntah dengan sengaja selama puasa Ramadan. Nah, ini 6 kewajiban zahir kita yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan selama kita puasa Ramadan. Itu yang wajib. Lalu ada yang sunnah-sunnah juga. Kalau kewajiban 6 macam tadi, maka kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan itu juga sama, ada 6 macam disebutkan. Was sunnanu fis shaum sita. Sunat-sunat dalam puasa Ramadan itu yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu 6 perkara. Kalau yang tadi wajib mau kada mau harus kita jaga. Kalau yang sunnah ini dianjurkan untuk kita kerjakan. Kita gawi yang sunnah-sunnah ini. Apa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa Ramadan? Al-awwalu ta'khirus sahur. Yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur, melambatkan waktu untuk makan sahur. Nah, ini sunnah. Artinya sahurnya itu mendekati dengan berakhirnya waktu sahur. Parak imsak ya, kita tuh lah. Jadi sahurnya tuh nah, parak imsak. Begitu selesai sahur, makan segala macam, berokok, habis sudah tuntung, imba itu kada lawas imsak. Nah, itu yang bagus tuh, yang sunnahnya kayak itu. Jadi sudah beres semua. Kada lawas imba itu imsak. Imsak tuh belum fajar sebetulnya, masih peringatan, persiapan untuk puasa lah. Jadi disebut imsak dari situ, waktu imsak. Nah, ini kita dianjurkan menunda makan sahur tadi, melambatkan. Jadi melambatkan itu bukan lambat makannya, galai makannya tuh lambat. Sunnah melambatkan makan sahur ya, bukan kayak itu maksudnya. Melambatkan itu menunda, mengakhirkan waktunya. Sebab kadang-kadang ada orang yang sahur itu jam 1 sudah makan sahurnya. Nah, ini mana yang kesungsungan. Jam 1 makan sahur sudah. Sahur gil berdahulu jam 1. Nyaman aku guring sampai subuh jar. Nah, ini kada dapat pahala takhir. Ada yang jam 2 sudah sahur. Ada yang jam 3 sahur sudah. Jam 4. Nah, ini sudah bagus jam 4 lah. Nah, bagus itu tadi selesai makan, minum, berokok, habis sudah urusan bersahur nih, memakan ini kada lawas imsak berbunyi. Nah, itu Nabi itu nangga itu. Jadi Nabi itu dari selesainya sidin bersahur itu kurang lebih ke azan subuh itu, kalau baca Quran itu ya 50 ayat lah. 50 ayat itu ya 10 menitan gitu lah, 10 menit. Imsak kita kan 10 menitan itu. 10 menit sebelum fajar.
Wa tsani ta'jilul fitri bitamri awil ma qabla shalah. Kemudian kesunahan yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Nah, ini kebalikan dari bersahur. Kalau sahur disuruh lambat-lambat, kena-kena aja. Nah, makan sahurnya. Kalau buka puasa sebaliknya disuruh bersegera. Lekas-lekasnya lagi kalau sudah sampai waktunya. Sudah azan, kena jagin. Aku sembahyang dulu ya. Mbak sembahyang, Mbak dia pulang. Mbak dia sholat tobat pulang. Berbuka belum lagi nih. Belum berbuka. Nah ini karena disuruh nang kayak itu. Jadi batalkan puasanya dulu. Berbuka dulu meskipun dengan seteguk air. Kalau yang afdol itu dengan kurma, meskipun dengan sebiji kurma dulu. Begitu azan maghrib sampai makan dulu sebiji kurma. Itu sudah berbuka karena imba itu anak sembahyang kan, apa-apa. Anak sembahyang baca Quran dulu, kena makannya imba tarawih aja gitu. Ada apa-apa itu, yang penting sudah buka. Yang afdal dengan kurma. Kalau kada ada kurma awil ma, atau dengan banyu. Ini yang bagusnya nih, dengan air. Jadi kurma ini kalau dimakan permulaan, ini bagus gasan pencernaan kita. Karena pencernaan kita ini seharian ini istirahat. Mulai tengah hari itu istirahat sudah, kada ada yang diproses, kada ada yang dicerna. Kemudian masuk kurma ketika buka puasa. Kurma itu teksturnya itu kan lemah, jadi dia mudah untuk dicerna. Makanya dianjurkan kurma berdahulu supaya ini organ bagian dalam kita ini, pencernaan kita ini mudah memproses makanan-makanan yang lemah tadi, kayak kurma. Jangan yang karas berdahulu buka puasa. Karas berdahulu kasihan parut. Istirahat hari tunjukin yang karas permulaan, nang lama-lama. Jangan kita pandai biasa pandai nang lama-lama gitu. Jadi yang sunnah ini pertama kurma, yang kedua banyu. Jangan buka puasa berokok dahulu. Ini kan ada anjurannya nggak itu? Ada anjurannya. Begitu bunyi azan langsung mengikis ya langsung. Mengikis dia berokok langsung. Jangan kurma dahulu atau banyu dahulu, hanya berokok ya. Berokok ya. Kemudian yang ketiga, wasadiku tarkus siwak ba'da zawal. Kemudian sunnah yang ketiga adalah jangan bersiwak atau bahasa kitanya gosok gigi setelah tergelincir matahari, setelah zuhur. Kalau sudah zuhur dianjurkan, disunnahkan pada perlu gosok gigi lagi. Biarkan aja seadanya. Kecuali memang kalau terpaksa benar, guring jam 3 siang bangun, mulutnya sampai berubah benar, maka segar. Kalau ada bau yang mengganggu benar, nah ini kamu menjaga. Tapi kalau biasanya wajar-wajarannya biarkan aja, kada usah masuk gigi. Kada usah bersiwak. Jadi biasanya kan orang mau sholat itu bersiwak dulu, bersiwak. Tapi kalau bulan puasa, kalau sudah zuhur, kada bersiwak lagi. Asar ya, kada bersiwak lagi. Warabi'u yang keempat, al-judu fi syahri Ramadan. Bersifat pemurah, artinya banyak bersedekah pada bulan Ramadan.
juga kesunahan, dianjurkan saja. Kenapa sunnah seperti itu? Karena Nabi mengerjakan yang demikian itu. Nabi itu pemurah di bulan lain, tapi ketika di bulan suci Ramadan beliau lebih lagi sangat pemurah. Karena pahala di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Kita sedekah sunnah itu nangkaya pahala sedekah wajib kalau di bulan Ramadan. Jadi ini kesempatan kita untuk memperbanyak pahala. Kemudian yang kelima, mudarasatul Quran, yaitu mendarus Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mendarus Quran bisa baca serangan, bisa baca sendiri. Ya nambah inggan sorangan itulah punya batas sendiri. Nah itu tadarus sorangan. Bisa juga tadarus itu ya nang berjamaah beberapa orang, 10 orang, 15 orang, yang satu baca, yang lain jagakan. Yang satu baca, yang lain jagakan. Itu bisa juga tadarus seperti itu. Cuma ini jangan nyaring-nyaring ya kan? Tadarusnya jangan nyaring-nyaring. Nah ini silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kesimpulannya itu aja lah. Banyak mendarus, mengulangi bacaan Al-Quran. Ada yang kita baca berjamaah, ada juga yang kita baca sorangan. Kemudian yang terakhir, al-i'tikaf fil masjid la siyama fil ashril akhir. Yang keenam adalah i'tikaf di masjid. Ini juga kesunahan di bulan suci Ramadan. Di bulan lain sunnah, cuma di bulan Ramadan ini Nabi lebih memperbanyak i'tikaf. Bahkan bukan cuma Nabi, ini amalan ini diteruskan oleh istri-istri Nabi. Ketika Nabi sudah tiada, istri Nabi ini kalau bulan puasa mereka i'tikaf di dalam masjid. Terutama 10 hari yang terakhir, mulai 21 Ramadan. Tapi kalau kayak ibu-ibu hendak i'tikaf ke masjid, apalagi malam-malam, bepandah lawan lakinya. Jangan kada bepandah timbul hilang hadiga laki. Ada lagi mana bini ko jar yang laki. Kalinya ngumpul di masjid subhanallah subhanallah. Bepandah ya kalau hendak ke masjid itu. Sambilnya ada. Dan cari masjid yang parak-parak aja. Kita di sini ada Rahman sini Bang. Enggak usah ke Sabilal tadi ibu-ibu. Jauhan i'tikaf ke Sabilal Muhtadid, ada yang sampai ke mana, misalnya ke Martapura, yang kejauhan ya. Parah aja sama aja, insyaallah sama aja. Paling kalau jauh bertambah pahala, ya pahala tulang lah, pahala melakukannya. Nah itulah beberapa hal-hal yang disunahkan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa mengisi bulan Ramadan nanti dengan beribadah penuh, berpuasa di bulan Ramadan, dan kita semua dapat menambahi dengan amalan-amalan yang sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menyegarkan ingatan kita kembali tentang hal-hal yang wajib dan yang sunnah yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.